Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karnisa dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi salah satu, yaitu sosiolinguistik. Materi yang akan saya jelaskan di sini yaitu adalah materi mengenai variasi bahasa. Selamat menyaksikan. Berbicara mengenai variasi bahasa. Variasi bahasa terbagi menjadi atas beberapa, mulai dari segi penutur maupun dari fungsi keragaman bahasa tersendiri. Variasi bahasa ialah berarti dapat diartikan adanya keberagaman dari segi penutur, baik dari segi lain. Maka dari itu, variasi bahasa terdapat berbagai macam di Indonesia. Misalnya mulai dari bahasa Jawa, bahasa Batak, hingga bahasa Melayu, dan lain sebagainya. Mungkin dari seberagaman dari variasi bahasa itu sendiri akan mengundang banyaknya segi penutur, baik penutur yang dari segi daerah maupun dari segi kota. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan mengenai variasi bahasa. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai pembagian variasi bahasa. Pada kali ini saya akan menjelaskan dua pembagian variasi bahasa. Yang pertama ialah variasi bahasa dari segi penutur, yang kedua adalah variasi bahasa dari segi pemakaian. Maka dengan itu, silakan lanjut saja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan variasi bahasa dari segi penutur yang pertama. Nah, yang pertama ini adalah idiolek, di mana bahwasanya idiolek adalah sebuah variasi bahasa yang terjadi pada setiap perorangan ataupun per individu dari penutur itu sendiri. Nah, idiolek ini terjadi karena adanya dari faktor fisik dan psikis, di mana bahwasanya mulai dari warna bahasa ataupun warna suara, lalu tuturannya, susunan kalimatnya, dan lain sebagainya. Variasi bahasa dari idiolek ini adalah setiap yang terjadi pada orang-orang tersendiri. Misalkan bagaimana dia menuturkan bahasa tersendiri dan bagaimana dia menyampaikan bahasa yang ingin dia sampaikan. Baiklah, selanjutnya yang kedua yaitu mengenai dialek. Nah, pada pengertian yang di atas dapat disimpulkan bahwasanya dialek ialah variasi bahasa yang terjadi dalam suatu kelompok penutur yang jumlahnya relatif yang berada pada satu tempat, yaitu wilayah ataupun area tertentu. Nah, contohnya itu seperti dialek regional, areal, ataupun dialek geografi. Itu adalah pengertian kedua, yaitu mengenai dialek. Baiklah, selanjutnya yang ketiga yaitu contoh yang ketiga mengenai variasi bahasa dari segi penutur itu adalah kronolog ataupun dialek temporal. Bahwasanya variasi bahasa ini adalah variasi bahasa yang terjadi pada masa tertentu. Nah, contohnya itu variasi bahasa yang terjadi pada masa tahun 30-an. Bagaimana? Ini adalah salah satu contoh variasi bahasa yang terjadi mengenai dialek temporal. Baiklah, yang keempat ataupun yang terakhir dari variasi bahasa dari segi penutur ini adalah sosiolek. Bahwasanya variasi bahasa ini adalah variasi bahasa yang terjadi karena adanya status sosial ataupun kelas sosial yang terjadi dari segi penutur tersebut. Maka dari itu, sosiolek merupakan salah satu variasi bahasa yang berasal dari segi penutur. Nah, kemudian daripada itu, terdapat lagi berbagai macam dari adanya segi penutur dari segi penutur sosiolek ini. Nah, berikut akan saya paparkan apa-apa saja yang menjadi termasuk dalam sosiolek ini. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis dari macam adanya variasi bahasa sosiolek tadi. Bahwasanya sosiolek itu terbagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu adalah akrolek. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri apa yang pengertian dari akrolek itu. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah basilek, yang kedua, dan yang ketiga adalah vulgar, dan yang terakhir adalah slang. Teman-teman bisa lihat sendiri bahwasanya ada 4 bahasa yang terdiri dari variasi bahasa dari segi penuturnya. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan yang terakhir mengenai variasi bahasa dari segi pemakaiannya. Yang kedua adalah variasi bahasa dari segi pemakaiannya. Nah, dari segi pemakaian ini, variasi bahasa terdapat lagi beberapa jenis macam. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana variasi bahasa dari segi pemakaian ini. Variasi dari segi pemakaian ini ialah di mana variasi bahasa berkenaan dengan adanya penggunaannya, pemakaiannya ataupun fungsinya disebut sebagai fungsiolek. Nah, dengan adanya ragam atau register, variasi ini biasanya dibicarakan berdasarkan bidang penggunaannya, gaya atau tingkat keformalan ataupun sarana penggunaan yang digunakan penutur dalam menyampaikan tuturannya kepada masyarakat ataupun seseorang yang akan dibicarakannya.
Nah, dari itu di sini saya akan menjelaskan dari keempat jenis macam variasi bahasa dari segi pemakaiannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu adalah yang disebut dengan kolokial, di mana bahasanya variasi bahasa sosial ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh si penutur. Nah, yang kedua yaitu adalah jargon, variasi bahasa sosial yang ditentukan ataupun digunakan oleh pada saat-saat tertentu. Nah, misalnya digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu pada sebagiannya. Nah, yang ketiga adalah arkot, di mana bahwasanya variasi sosial yang digunakan secara terbatas pada profesi-profesi tertentu dan bersifat rahasia. Misalnya digunakan oleh pada bahasa-bahasa polisi, bahasa-bahasa jurnalistik, ataupun bahasa-bahasa profesi lainnya. Nah, yang terakhir ataupun yang keempat ia adalah ken, di mana variasi bahasa sosial tertentu yang bernada memelas. Bagaimana seseorang jika meminta sesuatu dengan cara memelas, itulah disebut dengan variasi bahasa ken. Baiklah, itu adalah video ataupun penjelasan dari yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.